Biar sedikit amalan tapi dikerjakan dengan baik, ketimbang amalan banyak tapi dikerjakan kada baik. Yalah, artinya kada istiqomah. Nah, oleh karena itu pesan daripada para ulama, bolehlah kita itu berisi amalan banyak, silahkan, kada jadi masalah. Misalnya ada berisi rutinitas amalan-amalan yang lain, baca ratibul haddad, ratibul atas, terus lagi nabangarnya baca burdah, baca Quran dan lain sebagainya, ada jadi masalah. Bagus kata para ulama. Cuman harus ada di antara yang demikian itu istiqomah walau sebuting. Karena apabila menjadi balang kambingan, ratibul haddad balang kambingan, baca Quran balang kambingan, terus lagi membaca burdah balang kambingan, dicampur aduk. Nah, ini Tuhan sudah tunjuk itu. Silahkan mencampur aduk amalan, tapi ambillah sebuting supaya kawan diistiqomahi. Misal Quran terbaca dua, misal nabangarnya ratibul haddad, ratibul atas terbaca dua, tapi balang kambingan burdah nang diistiqomahi, masih bagus. Ketimbang sabarataan dibaca tapi sebuting-buting tidak diistiqomahi. Ini kata para ulama, inya sudah kemasukan bujukan rayuan syaitan. Syaitan itu maulah anak Adam berisi amalan banyak. Di antara amalan banyak tadi supaya menipuinya merasa cukup dengan amalan tersebut sehingga tidak ada satupun yang istiqomah. Itu banyak, apalagi sebuting. Ujar iblis, ujar syaitan, kita baca Quran dan terus lawas, baca banyak-banyak, baca Quran sehari bisa 2 juz, 3 juz dapat oleh. Kalinya ujung-ujungnya nama syaitan di kitab itu disebutkan itu ambungan syaitan lawan anak Adam lawan manusia, dibisikinya supaya membaca banyak, alasannya supaya dulak, supaya muyat, akhirnya hampir kena kada baca lagi isuk-isuknya. Nah, kada istiqomah kalau tuh itu nang jadi poinnya syaitan, tujuannya. Jangan hibuk dikira banyak, baca Quran sehari 3 juz, 4 juz, 5 juz. Kalinya isuk ada lagi parai, seminggu, sebulan, bahkan sampai setahun. Nah, itu kada baik, lebih baik seminggu sekali, sambung setahun, seminggu sekali, sambung setahun. Biar seminggu sekali selambat tapi istiqomah dan kada terputus, ketimbang sehari dibaca 5 juz, 6 juz tapi isuk kada lagi. Nah, ini Tuhan tadi kada ketujuh, walau banyak tapi kada apa tersusun rapi, kada istiqomah, kada ketujuh. Allah Ta'ala kada ketujuh. Tujuan syaitan tadi ya tadi ma'ambung supaya dulak. Nah, oleh karena itu kata para ulama, silahkan nambah amalan banyak, warnailah hidup kita, ibadah kita dengan amalan-amalan yang banyak. Kenapa disuruh mewarnai? Pulang artinya jangan Quran ya terus, supaya jangan dulak, supaya jangan bosan. Bagus baca Quran, tapi ada warna-warnanya, mewarnainya. Contoh Quran kena baca salawat kah, salawat burdah kah, salawat dalail kah, kena tonton itu pulang berzikir kah, diwarnai. Cakap ibarat makan itu amun dagingnya tiap hari terus makan, nanti jadi dulak. Biar makannya nyaman, bujur nggak ada. Apalagi wading terus tiap hari, ternyata ada dulak. Daging itu makanan paling nikmat di dunia ini. Nah, pian makan lauk pian, tapi makannya tiap hari pasti kulunnya pian dulak. Nah, itu jualah amalan supaya jangan dulak, warnailah. Isok makan daging, kena isok pulang makan ayam, isok iwak kari, bantu pulang isok masak asam. Barang lain apakah diwarnai untuk kesehatan tubuh kita? Kayak itu juga warnailah ruh kita dengan makanan-makanan ibadah. Ruh itu kan adalah makanannya ibadah. Kalau jasad makanannya kayak nasi, kayak iwak itu jasad. Jasad bila dimakani dengan makanan yang itu aja nya dulak. Kayak itu juga roh, amun dimakani dengan makanan yang itu aja nya dulak. Supaya roh tadi kada dulak, baca burda, isuk Quran, isuk apa karangnya pulang berzikir, diwarnai
supaya roh tadi kada dulak makanan roh tadi. Insya Allah biar paham dan mengerti kalau ulun jelaskan masalah itu, ngerti aja. Nyata sudah dulak mungkin makan itu aja. Nah cuma tadi usahakan ada yang diistiqomahi sebuting amalan sagan pemakan roh tadi. Misal burdah lah. Nah ini pasti bagus ketimbang mewarnai ibadah sebuting-buting kalau istiqamah kepada baik. Nah harus ada. Terus mau apa aja manfaatnya tadi? Manfaatnya mewarnai ibadah dengan bermacam-macam, baca burdah, baca Quran dan lain sebagainya. Aku ada dengan istiqamahnya, sebutin aja istiqamahi. Apa manfaatnya yang lain? Manfaatnya sebagai pewarna, penunjang, penyemangat. Itu manfaatnya di antaranya. Nah jadi hati-hati terhadap tipu daya iblis. Iblis itu kan harap manusia ini pintar, ada yang pintar pada manusia ini lagi ya iblis. Manusianya alim, ada yang alim pada manusia ini lagi ya iblis. Iblis itu kan ada gampangan alimnya, ada gampangan hebatnya. Bahkan menurut riwayat iblis itu diceritakan dalam kitab tafsir Jalalain itu sebelum dilaknat oleh Allah Ta'ala itu jadi bosnya para malaikat. Iblis tadi. Tapi karena ini sombong, yalah, karena ini melawan perintah Tuhan, lalu dikutuk oleh Allah Ta'ala. Asalnya iblis sekarangnya, kalau ada khilaf, karena itu Anjazil.